misi dan tujuan hidup seorang muslim. Misi, tujuan hidup seorang muslim. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan diizinkan kita untuk tinggal di atas permukaan buminya dengan tujuan yang sama, baik orang yang muslim maupun orang yang non muslim. Dan ketentuan itu tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan Allah di sana tidak menyebutkan perbedaan muslim dan kafir. Namun tentulah yang dimaksudkan di sana orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia tahu tujuan hidup, dia tahu misi, dia tahu apa yang diinginkan dari kesempatan yang Allah izinkan bagi mereka untuk hidup di atas permukaan bumi ini. Dan ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah, mengapa di dalam ayat ini Allah menyebutkan manusia dan jin, padahal makhluk Allah sangat banyak. Makhluk Allah sangat banyak. Ada langit, ada bumi, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Bukan hanya jin dan manusia, ada malaikat. Akan tapi mengapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan dua komponen makhluk saja? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, padahal makhluk Allah sangat banyak. Apa rahasianya? Para ulama menyebutkan karena jin dan manusia yang paling banyak melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kita temukan bumi tidak taat kepada Allah. Tidak pernah kita dengar ada tumbuhan bermaksiat kepada Allah. Ya. Dan begitulah juga dengan para malaikat. Akan tetapi yang banyak melakukan pelanggaran, kemaksiatan adalah manusia dan jin. Sehingga mereka adalah komponen yang memang penting untuk diingatkan oleh Allah secara khusus. Oleh karenanya Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah, ayat ini dikatakan oleh para ulama sebagai ayat yang menjadi misi keberadaan kita di permukaan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sedikit ingin mendalami ayat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan ayat ini lebih dalam, maka ayat ini sangat berat untuk kita terapkan pengamalannya. Ayat ini sangat berat untuk kita terapkan pengamalannya. Mungkin kita mengatakan, saya sudah beribadah kepada Allah, saya sudah menjalani ketentuan kewajiban saya sebagai seorang hamba, saya sholat, saya sudah mengaji, saya berpuasa, saya ini. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, nampaknya sangat jauh kita dengan pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali. Artinya apa? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada opsi lain. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Itu tujuan kita. Allah ciptakan hanya untuk beribadah, tidak yang lain. Akan tapi kenyataannya kita masih banyak mempergunakan umur kita untuk selain ibadah. Betul tidak? Masih banyak umur yang kita jalani di kehidupan ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak umur ini terbuang untuk hal-hal yang sia-sia, bukan untuk ibadah. Untuk bermain, untuk nongkrong, untuk refreshing, jalan-jalan. Ibadahnya cuma sekian persen saja dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Ya, tatkala kita menyadari bahwasannya umur kita yang Allah berikan hanya sekian persen saja untuk beribadah kepada Allah, artinya kita belum menjadi seorang hamba yang memahami akan ayat ini dengan pemahaman yang baik.
Karena seorang hamba yang memahami konsep hidup yang hanya sesaat, yang hanya sebentar, yang hanya terbatas, dia tahu betapa berharganya umur yang Allah berikan kepada dia. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, perbedaan antara umur dengan harta. Ya, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Para ulama menyebutkan umur dengan harta, perbedaannya adalah umur jauh lebih berharga dibandingkan harta. Mengapa demikian? Harta yang hilang bisa dicari, bisa diupayakan untuk kembali dihadirkan, ya. Tapi umur yang terbuang tidak bisa dibalikkan, tidak bisa dikembalikan. Ya, seseorang yang memiliki triliunan rupiah tidak bisa membeli satu detik pun dari umur yang telah berlalu. Tapi seseorang yang hilang hartanya, dicuri, dicopet, bisa dia cari lagi, dia kerja lagi, dapat lagi. Tapi umur tidak bisa, ma'asyarul muslimin dimuliakan Allah. Oleh karenanya, kesempatan kita di permukaan bumi ini hanya sebentar, dan sebentarnya waktu yang Allah berikan itu untuk misi yang mulia. Maka jangan sia-siakan waktu terbuang dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, minimalis yang biasanya banyak nonton, yang biasanya banyak bermain, ya, alihkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup majelis singkat ini dengan satu kisah. Fudail bin Iyad rahimahullah, salah seorang ulama yang hidup di abad kedua Hijriyah. Ya, salah seorang ulama yang sangat terkenal ketika beliau hidup di kota Makkah. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau pernah melakukan sebuah perjalanan, ma'asyarul muslimin. Ketika beliau melakukan sebuah perjalanan safar, beliau menemukan ada sekelompok orang-orang yang sedang bermain. Menemukan sekelompok orang-orang yang sedang bermain. Maka beliau berdiri memperhatikan orang-orang yang sedang bermain. Lantas kemudian beliau diperhatikan oleh orang bermain, ini ngapain bapak tua ini berdiri di pinggir lapangan memperhatikan kita, ya. Maka orang-orang yang bermain ini bertanya kepada Fudail bin Iyad, tujuannya apa, maksudnya, ya, memperhatikan mereka bermain, ya. Maka Fudail bin Iyad bertanya kepada mereka, kalian sedang ngapain? Madza fa'altum? Apa yang sedang kalian perbuat? Orang-orang yang bermain spontan mengatakan, la'ibna, kami sedang bermain. Istilahnya kalau bahasa kita mungkin, apa nggak tahu, kan kita kan sedang bermain, masa masih ditanya juga sedang ngapain? Maka mereka menjawab, kami sedang bermain. Ulama ini kembali bertanya, lima la'ibtum, kenapa kalian bermain? Maka orang yang bermain ini mengatakan, faraghna, kami sedang memiliki waktu luang. Ya, biasanya orang yang bermain itu karena dia punya waktu apa? Waktu luang. Kalau sibuk nggak mungkin dia main. Main yuk, afwan, anak sibuk. Tapi orang yang bermain itu kenapa? Karena dia punya waktu luang, waktu kosong. Tapi kalau sibuk nggak mungkin dia bermain. Anak sedang sibuk, oh anak mau mengunjungi orang tua, oh anak mau silaturahim, anak mau kesana dulu sebentar, anak mau ada yang mau dibeli, nggak mungkin dia main. Maka orang yang bermain karena dia punya waktu luang. Maka orang-orang yang bermain ketika ditanya, kenapa kalian bermain? Maka orang yang bermain mengatakan, karena kami sedang punya waktu kosong, waktu luang. Dan itu mungkin jawaban yang kalau kita ditanya dengan pertanyaan yang sama, mungkin itu jawaban kita, yang tidak ada salahnya bermain menurut akal sederhana kita. Tapi lihat jawaban ulama ini, ma'asyarul muslimin. Lihat jawaban ulama ini. Kata Fudail bin Iyad, apakah Allah berfirman dalam Al-Quran, fa idza faraghta fal'ab? Apakah Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau kalian memiliki waktu luang maka silakan bermain? Apakah itu yang Allah sarankan? Ataukah Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa idza faraghta fansab? Apabila kalian memiliki waktu luang, fansab. Apa arti fansab? Ya, cari kesibukan yang bernilai ibadah. Ulama ini memberikan kepada mereka semacam cambuk ringan yang menyadarkan mereka akan tujuan hidup ini bukan bermain. Apa
Apakah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Fa'idha faraghta fal'ab"? Kalau kalian punya waktu faragh, waktu kosong, waktu luang, maka silahkan main. Apakah itu yang Allah katakan dalam Al-Quran? Atau Allah mengatakan, "Fa'idha faraghta fansab"? Kalau kalian punya waktu luang, fansab. Qif li ibadati rabbik. Cari kesibukan yang bernilai ibadah. Maka seketika mereka menyadari kelalaian mereka dengan permainan yang mereka lakukan. Ya, subhanallah, ma'asyal muslimin dimuliakan Allah. Ini nasihat bagi kita yang selama ini mungkin memandang bahwa umur itu tidaklah suatu hal yang berharga untuk kita manfaatkan dalam rangka ibadah. Akan tetapi kalau seandainya seorang menyadari bahwa umur yang Allah berikan ini sangat-sangat terbatas, tidak akan mungkin mereka manfaatkan untuk bermain. Sederhananya, kalau orang yang sudah mati diberikan kesempatan hidup sesaat, apakah dia akan manfaatkan waktu itu untuk bermain? Mungkin dia akan datangi keluarganya, dia minta maaf sama keluarganya, "Saya pernah berbuat salah." Dia akan berlomba-lomba untuk beramal saleh. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana penyesalan orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatannya beramal saleh ketika hidup di dunia. Allah sebutkan dalam banyak ayat penyesalan-penyesalan orang-orang yang dahulu di kehidupan dunia tidak optimal di dalam beramal saleh. Masih banyak umurnya terbuang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.